Teman-teman, perkenalkan, nama saya Joko Bernadus, saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pontianak, dan sekarang saya ada di semester 2 dengan NIM 63250640. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi hapus pada database yang terdiri dari delete, truncate, drop table, dan drop database. Dan untuk menjalankan query-nya saya menggunakan aplikasi DB Designer 4. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa struktur dari tabel yang ada di database ini. Yang pertama itu ada tabel dosen yang terdiri dari ID, nama, dan bidang. ID menggunakan tipe data integer, berarti dia angka numerik. Dan ini adalah not null, berarti tidak boleh kosong, dan auto increment, berarti dia otomatis menambahkan. Sedangkan ini unsigned, berarti dia tidak boleh minus jika dikasih centang. Dan zero fill berarti ini memulai awalan angkanya itu ada nolnya, misalnya 01, 02 begitu. Lalu untuk nama menggunakan varchar 100, berarti dia varchar, berarti menggunakan huruf dan maksimal 100 angka, 100 huruf, atau 100 karakter. Nah, sedangkan bidang juga menggunakan varchar, berarti sama, dia maksimal 100 karakter. Sedangkan di tabel mahasiswa dia terdiri dari ID menggunakan integer sama, dan dosen ID. Ini adalah relationship-nya atau relasi dari tabel dosen, karena dosen membimbing mahasiswa, berarti dia ini adalah penghubung antara dosen dan mahasiswanya. Lalu kolom nama menggunakan varchar, jurusan juga menggunakan varchar, dan angkatan dia menggunakan year karena angkatan itu tahun. Misalnya nama saya Joko Bernadus, saya angkatan 2022, berarti 2022-nya itu tahun. Dan untuk tanggal daftar ini dia menggunakan date karena dalam tanggal daftar ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Berikutnya adalah tabel nilai yang terdiri dari ID, ini adalah ID nilainya, dan ini mahasiswa dosen ID. Dia adalah relasi dari dosen ke tabel mahasiswa dan lalu ke tabel nilai. Sedangkan mahasiswa ID ini adalah dari tabel mahasiswa ke tabel nilai. Itu adalah relasi atau penghubung antara beberapa tabel yang lain. Mata kuliah menggunakan varchar 100, nilai menggunakan integer, angka, semester juga menggunakan angka. Karena dia semester 1, semester 2, semester 3, jadi menggunakan angka numerik. Berikutnya itu di log aktivitas. Yang pertama ada ID, ini adalah ID log aktivitasnya, integer. Mahasiswa ID, ini adalah penghubung antara tabel mahasiswa ke tabel log aktivitas. Dan ini mahasiswa dosen ID, penghubung antara tabel dosen ke tabel mahasiswa lalu ke tabel log aktivitas. Dan aktivitasnya menggunakan varchar dengan maksimal 255 karakter. Lalu waktu, date time, berarti di sini juga date itu berarti kan ada tanggal, tahun, dan bulan. Sedangkan time itu jamnya, dari jam berapa ke jam berapa gitu, yang dia masukkan di situ. A few moments later. Baik, berikutnya saya akan menjalankan perintah penghapusan pada database dan tabel. Nah, beberapa perintah yang akan saya jalankan adalah delete, truncate, drop table, dan drop database. Yang pertama adalah delete. Delete itu ada banyak sekali beberapa kondisi, yaitu delete dengan where, delete dengan rentang waktu, rentang tahun, delete multi kondisi. Berarti delete ini kita hanya menghapus beberapa bagian tertentu saja yang diinginkan, berbeda dengan truncate dan drop table. Nah, untuk hanya menghapus baris tertentu sesuai kondisi where.
dan tabel strukturnya tetap ada. Kita akan mencoba untuk menjalankan query, kita menggunakan query mode. Lalu select bintang from nilai. Select bintang from nilai berarti untuk menampilkan semua isi pada tabel nilai. Nah, di tabel nilai terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, ada 7 mahasiswa, 8 mahasiswa. Di sini ada mata kuliah dan di sini ada ID-nya. Yang pertama akan kita lakukan adalah delete dengan kondisi where, yaitu delete from nilai where. Delete from nilai berarti dia dari tabel nilai, where nilai kurang dari 70, berarti nilai yang mahasiswa yang nilainya di bawah 70 dia akan dihapus. Di sini kita coba. Di sini nilainya tidak ada yang nilai di bawah 70, berarti nilai terendah di sini adalah 80. 80 berarti kurang dari sama dengan delete from nilai where. Kita coba yang nilainya 80 ada 1. Oke. Nah, dia akan hilang ketika sudah dijalankan. Baru kita cek lagi, select bintang from nilai untuk menampilkan semua tabel nilai. Sorry, ini masih ada faster sama dengan 80. Ini belum diganti tadi. Kita coba lagi. Nah, ketika sudah hilang berarti dia sudah dijalankan query-nya. Dan kita lihat lagi, select bintang from nilai. Bentar. Sorry. Nah, di sini mahasiswa dengan nilai 80 sudah tidak ada karena sudah dihapus. Yang tersisa adalah mahasiswa dengan nilai 80 ke atas atau lebih dari 80. Setelah itu kita akan mencoba delete rentang tahun. Di sini untuk menghapus dengan tahun. Nah, ini dia, delete from mahasiswa where angkatan between 2015 and 2018. Rentang tahun atau dengan between itu menghapus mahasiswa berdasarkan rentang angkatan tertentu. Misalnya membersihkan data alumni angkatan lama dari 2015 sampai 2018 menggunakan between. Berarti jika menggunakan ini, dia mahasiswa dari 2015 sampai dengan 2018 akan terhapus. Kita coba copy di sini. Oke. Kita coba tampilkan dulu mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Di sini ada angkatan 2023, 2021, 2022. Berarti kita coba menghapus yang angkatan 2021 sampai ke 2022. Paste. Nah, delete from mahasiswa berarti untuk menghapus dari tabel mahasiswa. Where itu angkatan, berarti kita memilihnya dari angkatan between 2015 and 2018. Berarti dari 2015 ke 2018. Kita coba ubah yang ini dari 2021
2021 dan 2022. Kita coba. Nah, dia tidak bisa dihapus karena apa? Karena dia ada foreign key dari tabel mahasiswa ID. Dia masih ada penghubung ke tabel nilai ini, karena tabel nilai masih membutuhkan tabel mahasiswa, jadi dia tidak bisa dihapus. Untuk menghapusnya, kita juga harus menghapus tabel yang berelasi ke tabel mahasiswa terlebih dahulu. Kita akan coba tabel yang perintah yang lain. Delete multikondisi ini adalah kombinasi beberapa kondisi, dan untuk menghapus data dengan menggabungkan beberapa kondisi sekaligus, jurusan tertentu dan rentang angkatan dan status tertentu. Nah, di sini ada langkah pertamanya. Select dulu ID, nama, jurusan, angkatan, dosen ID from mahasiswa, where jurusan sama dengan informatika, dan angkatan dari 2021 hingga 2022. Dosen ID kosong. Nah, selanjutnya adalah delete from mahasiswa, where jurusan sama dengan informatika and angkatan 2021 dan hingga 2022. Dan dosen is null, berarti kosong. Untuk selanjutnya adalah delete subquery. Untuk apa ini? Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu untuk menghapus baris berdasarkan hasil query lain. Misalnya menghapus nilai dari mahasiswa yang sudah pindah jurusan tertentu tanpa perlu tahu ID-nya secara manual. Nah, ini ada langkahnya. Yang pertama itu, langkah pertama, cek dulu siapa saja mahasiswa sistem informasi. Nah, di sini select ID, nama, from mahasiswa, where jurusan sama dengan sistem informasi. Berarti untuk menampilkan semua mahasiswa dari jurusan sistem informasi. Dan langkah keduanya baru kita delete. Delete-nya dengan subquery di where delete from nilai, where mahasiswa in select ID from mahasiswa. Nah, ini from mahasiswa berarti dari tabel mahasiswa. Nah, di sini tadi belum bisa dihapus karena tabel mahasiswa masih mempunyai relasi ke tabel yang lain. Lalu jurusan sama dengan sistem informasi. Untuk dari jurusan sistem informasi, ini delete tentang tanggalnya. Select ID. Ini langkahnya, yaitu ID. Nah, kita cek dulu siapa yang mendaftar pada rentang tanggal 9 sampai 11 Agustus. Ini untuk pendaftaran, di sini ada tanggal daftar di tabel mahasiswa. Kita coba dulu. Sorry. Ini select ID, copy. Oke, kita lihat dulu. Kita tampilkan dulu select bintang from mahasiswa. Kita tampilkan dulu semua isi tabel mahasiswa. Nah, di sini tanggal daftarnya dari tanggal 20, tanggal 10 ada tanggal 10 2021, dan tanggal 12 2022. Oke. Paste dari tanggal 10. Sini ada tanggal 10 bulan 8 2021, tanggal 10 bulan 8 2021, dan hingga tanggal 12 bulan 8 2022. 12 bulan 8 2022. Nah, untuk nama-nama dari rentang waktu tersebut yaitu ada Rizky Pratama, Nabila Putri, Fajar Ramadan, dan Salsa Aulia. Di sini mereka adalah pendaftar dari tanggal 10 bulan 8 2021 hingga tanggal 12 bulan 8 2022. Nah, untuk hapusnya itu dengan delete from mahasiswa
where mahasiswa, from mahasiswa ini dari tabel mahasiswa, where ini dari tanggal daftarnya, berarti dari tanggal daftar. Nah, tanggal daftarnya itu dari ini, sekitaran tanggal ini. Kita coba. Biasanya itu tidak bisa karena dia masih mempunyai relasi. Di sini tanggal 12 2022. Sedangkan di sini tanggal 10 2021. Nah, dia tidak bisa dihapus karena dia masih mempunyai relasi ke tabel nilai ini dan tabel log aktivitas. Lalu delete tanggal plus jam atau date time. Nah, kalau yang ini dari tabel log aktivitas. Ini kita lihat dulu tabel log aktivitasnya. Ada apa aja aktivitas itu dengan select bintang from log aktivitas. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan. Apa saja aktivitasnya? Nah, ini login ke sistem, mengumpulkan tugas, mengikuti praktikum, itu adalah aktivitas yang dilakukan. Lalu kita coba untuk menghapusnya. Di sini delete from log aktivitas where waktu. Ini berarti kita menggunakan waktu. Copy. Oke, selanjutnya. Nah, di sini word waktu di bawah 2024. Berarti di sini kita lihat tahunnya, di sini semuanya 2026 dan tanggal bulan 7, tanggal 1, 2, 3 dan 4. Untuk jamnya berarti kita di bawah tanggal 2. Di bawah tanggal 2 bulan 7 atau bulan Juli dan tahunnya 2026. Untuk jamnya itu di bawah jam, tepat jam tengah malam ini. Kita coba jalankan query. Nah, selanjutnya kita cek lagi, select bintang from log aktivitas. Bentar. Sorry. Nah, untuk yang tanggal 1 tadi sudah terhapus. Karena yang dihapus adalah yang di bawah tanggal 2. Berarti kenapa tanggal 2-nya tidak terhapus? Karena kalau untuk menghapuskan tanggal 2 berarti perintahnya adalah ini. Where waktu sama dengan lebih kecil sama dengan, dia akan menghapus yang di bawah tanggal 2 juga. Berikutnya adalah delete cascade. Nah, apa ini? Yaitu saat mahasiswa dihapus, semua nilai miliknya ikut terhapus otomatis karena foreign key nilai mahasiswa ID dibuat dengan on delete cascade. Di sini foreign key yaitu mahasiswa ID, referensi mahasiswa ID on delete cascade. Nah, hapus yaitu langkahnya adalah delete from mahasiswa where ID sama dengan 9. Kita coba copy, kita cek dulu mahasiswa, select bintang from mahasiswa. Oke. Nah, di sini kita coba cek yang nilai. Nah, di sini nilainya ada 86. Kita coba
mahasiswa ID. Mahasiswa ID-nya ini kita hapus yang nomor 8. Apakah berhasil? Ini ada 8 ya. Nah, dia jika seperti ini dia biasanya dia sudah berhasil. Kita cek lagi. Select bintang from nilai. From mahasiswa, mahasiswa tertampilkan. Nah, di sini tidak ada. Untuk ID-nya ini dia menggunakan 101. Kita coba menggunakan itu. Nah, ID, where ID. Di sini dengan kondisi where ID, yaitu yang sini. Kita coba yang Ahmad Fauzi 101. Dan dia tidak bisa karena masih memiliki relasi ke yang lain. Berikutnya ada truncated table. Nah, kalau truncated ini itu adalah untuk mengosongkan tabel sepenuhnya, tapi untuk strukturnya masih ada. Nah, untuk memulai ulang semester baru tanpa menghapus struktur tabel, ini fungsi biasanya nih, truncated tabel nilai. Nah, di sini ada nilai. Kita lihat dulu, select bintang from nilai. Nah, ini adalah isi dari tabel nilai, yaitu ini mahasiswa ID, basis data, nilainya 90, semesternya masih 2. Sekarang pakai truncated tabel nilai, berarti untuk mengosongkan tabel nilai ini. Tapi untuk strukturnya seperti ID integer, mahasiswa dosen ID, ini foreign key-nya, mahasiswa ID-nya, itu masih tetap ada. Nah, ketika kita kita lihat lagi, select bintang from nilai. Nah, dia sudah kosong karena sudah dikosongkan. Tapi untuk ID, mahasiswa ID, mata kuliah, nilai, semester itu masih tetap ada. Namun untuk isinya seperti ID 001, mahasiswa ID 002, nilai 90, 80 itu sudah dikosongkan karena sudah di truncated tadi. Nah, berarti untuk tabel nilai ini sudah kosong sepenuhnya. Nah, selanjutnya itu adalah drop table. Ini itu digunakan untuk menghapus tabel beserta struktur dan datanya. Tabelnya itu benar-benar dihapus gitu. Di sini kan ada 4 tabel nih, dosen, mahasiswa ID, log aktivitas. Nah, namun ketika menggunakan drop table, tabelnya itu hanya tinggal 3 tabel. Ketika di truncated tadi kan, itu mengosongkan tabel aja, tabelnya masih ada 4. Tapi ketika di delete, dia Tapi ketika di drop, dia benar-benar menghilang. Sisa 3 tabel lagi. Begitu. Baik. Kita akan mencoba drop tabel. Nah, di sini drop tabel. Nah, drop tabel if exist mahasiswa. Ini aman, tidak akan terjadi error bila tabelnya memang tidak ada. Namun lebih gampang menggunakan ini. Nah, kita coba paste. Kita hapus. Nah, coba kalau ini mahasiswa di delete, apakah dia masih bisa? Nah, dia error
karena dia masih ada relasi ke tabel nilai ini dan tabel log aktivitas. Begitu juga ketika dosen di delete, dia tidak bisa karena masih mempunyai relasi dengan tabel-tabel yang lainnya. Namun ketika saya hapus yang nilai, dia tabel nilainya sudah tidak ada. So tables. Nah, tabelnya hanya tersisa 3. Tapi kenapa di sini masih ada? Karena ini adalah rancangannya. Seperti ibaratnya tuh seperti covernya atau tampilan depannya. Untuk di dalam database-nya itu sudah terhapus. Nah, saya select bintang from nilai. Nah, dia tidak ada karena tidak ditemukannya tabel nilai. Kenapa tidak ditemukan? Karena tabel nilainya sudah dihapus tadi. Jadi untuk menghapus tabel nilai itu harus untuk menghapus menggunakan drop table itu benar-benar tabelnya sudah tidak terpakai, jadi bisa dihapus lagi. Atau ingin merombak struktur tabel sepenuhnya, jadi dia harus dihapus dulu. Karena kalau di truncate itu dia tabelnya masih ada tabel dengan strukturnya, namun isinya akan terhapus semuanya. Nah, berikutnya adalah yang paling ibaratnya ini bisa disebut paling berbahaya, yaitu drop table. Nah, database dan semua isinya telah dihapus permanen dari server. Level ini paling ekstrim, menghapus seluruh database beserta semua tabel di dalamnya. Tidak bisa dibatalkan, perlu hak akses, privilege khusus untuk menjalankan ini. Nah, ketika kita menghapus menggunakan drop table, dia itu sudah benar-benar terhapus. Tidak hanya satu tabel, tidak hanya recordnya, tapi semuanya benar-benar terhapus. Semua yang ada di dalam database itu terhapus. Baik, kita akan mencoba. Copy. Ini adalah nama database-nya. 1, 2, 3. Oke. Tuh, 2, 3. Kita sebelumnya kita show tabel dulu untuk melihat tabel yang ada. Show tables. Show database. Show databases. Nah, ini adalah database yang ada. Sekarang untuk menghapus database-nya, misalnya kita akan menghapus ini DB Joko. Kita menggunakan drop. Ini drop database. Baru di sini masukkan database. Di sini kita akan masukkan nama database-nya yang ini. DB Joko. Kita coba. Nah, apakah ini sudah terhapus? Kita akan mengecek kembali, yaitu menggunakan show databases. Nah, apakah database yang tadi masih ada? Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah tidak terdapat database yang tadi karena sudah dihapus menggunakan drop database.
Nah, dari keempat ini sebenarnya itu sama ya teman-teman. Yang pertama ini delete, lalu truncat, drop table, dan drop database. Semuanya itu sama digunakan untuk menghapus. Nah, sedangkan delete ini dia untuk menghapus beberapa kondisi atau beberapa baris tertentu. Jadi sesuai kondisinya saja kita bisa menghapus atau pilih-pilih untuk menghapusnya. Sedangkan truncat ini benar-benar digunakan untuk mengosongkan si tabel ini tadi. Namun untuk strukturnya masih ada, tapi isinya seperti misalnya kan nama, ID, nama Joko, ID 123. Nah, yang terhapus itu Joko 123-nya itu. Sedangkan drop table ini menghapus tabelnya. Misalnya di tabelnya itu ada nama, ID, namanya Joko Bernardus, ID-nya 123. Nah, yang terhapus tidak hanya Joko dan 123-nya itu, tetapi nama, ID-nya itu juga terhapus. Bukan hanya itu, tapi tabelnya juga itu benar-benar terhapus. Namun untuk yang drop database ini benar-benar berbahaya teman-teman. Dia tidak hanya menghapus satu atau dua, tetapi dari isi sampai ke tabel, bahkan database-nya itu juga benar-benar terhapus. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau misalnya database-nya itu masih kita gunakan dan kita tidak sengaja menghapusnya, maka database itu tidak bisa dikembaliin lagi. Kita harus memulai database itu benar-benar dari awal lagi. Nah, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata mungkin, dan mohon maaf juga mungkin penyampaiannya masih belum sempurna, dan terima kasih.